Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Alia Safira dengan NIM 3119100100. Saya mahasiswi dari Universitas Pelita Bangsa. Kali ini kita akan membahas review seputar dataset lanjutan. Kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Yang pertama, kita akan mereview pengertian data mining. Jadi, data mining adalah metode untuk menemukan pola tertentu dari sekumpulan data yang berjumlah besar. Nah, menurut Pramudiono 2006, data mining adalah proses analisa yang dilakukan secara otomatis pada data yang kompleks dan berjumlah besar untuk memperoleh sebuah pola atau kecenderungan yang umumnya tidak disadari oleh kita ya teman-teman. Nah, kita di sini akan mereview sedikit tentang apa aja sih bidang ilmu data mining. Nah, bidang ilmunya itu ada pattern recognition, machine learning, database teknologi, computing algoritma, statistik. Lanjut aja ya. Kita lanjut ke metode data mining. Nah, yang pertama nih ada classification, proses menemukan definisi kesamaan karakteristik suatu kelompok dalam kelas. Association yaitu market basket analisis yang berhubungan dengan pemasaran. Clustering, nama lain metode segmentation, yaitu pengelompokan sesuatu kelas dalam beberapa segmen berdasarkan atribut yang ditentukan. Lalu ada regression, metode yang mirip dengan klasifikasi nih. Bedanya regresi bertujuan mencari pola nilai numerik bukan kelas. Terus ada forecasting, metode yang digunakan untuk memprediksi nilai yang akan dicapai pada suatu periode. Ada sequencing, yaitu suatu urutan yang berfungsi mencari pola pada serangkaian kejadian. Terus lalu ada deskriptif, metode yang bertujuan untuk memahami lebih dalam mengenai data-data yang masuk dalam pengamatan. Kita langsung lanjut ke tantangan pada data mining. Itu ada scalability, dimensionality, complex dan heterogeneous data, data quality, data ownership, process preservation, streaming data. Kita lanjut ke 6 tahapan KDD. Nah, data mining ini kan merupakan salah satu dari rangkaian knowledge discovery in database KDD. KDD itu berhubungan dengan teknik integrasi dan penemuan ilmiah, interpretasi dan visualisasi dari pola-pola sejumlah data. Serangkaian proses tahapan data mining tersebut memiliki tahap sebagai berikut, yaitu ada pembersihan, integrasi data, transformasi data, aplikasi teknik data mining, evaluasi pola yang ditemukan atau proses interpretasi pola menjadi, lalu presentasi pengetahuan. Kita langsung lanjut ke pembahasan tentang data. Jadi, data itu himpunan data. Dataset merupakan kumpulan dari objek dan atributnya. Atribut merupakan karakteristik atau sifat dari suatu objek. Nah, tipe dari suatu atribut tergantung pada sifat yang dimiliki. Yang pertama ada pembeda, urutan, penjumlahan, perkalian, multiplication. Lalu kita lanjut ke data berdasarkan tipe nilai yang diterima domainnya. Itu ada atribut kategorikal, salah satu tipe yang domainnya merupakan simbol himpunan berhingga contoh jenis kelamin, status pendidikan. Jenis kelamin ini L laki-laki, P perempuan, status nikah, belum menikah, pendidikan SD, SMP, SMA, D1, D2, D3, dan S1, S2, S3. Ada atribut numerik, domainnya berupa bilangan real atau integer, contoh umur dan gaji. Domain umur sama dengan domain gaji sama dengan bilangan real positif. Atribut numerik dibagi menjadi dua, yaitu ada interval, mempunyai sifat bahwa perbedaan nilai sangat berarti, contoh tanggal, suhu dalam Celsius dan Fahrenheit. Rasio dalam atribut ini baik beda maupun rasio sangat berarti, contoh suhu dalam Kelvin, panjang, waktu, dan jumlah.
Kita langsung masuk ke karakteristik umum himpunan dataset. Ada dimensionality, jumlah atribut yang dimiliki objek-objek dalam dataset. Sparsity, untuk beberapa dataset, misalkan data dengan fitur asimetris, kebanyakan atribut dari suatu objek mempunyai nilai 0 dan biasanya kurang dari 1% dan mempunyai nilai tidak 0. Ada resolution, sifat dari data berbeda pada resolusi yang berbeda. Pola dalam data tergantung pada resolusinya. Kita langsung lanjut ke tipe dari himpunan data. Itu ada record data yang terdiri dari sekumpulan record yang masing-masing terdiri dari satu set atribut yang tetap, yang termasuk dalam tipe data record ada data matrix, data dokumen, data transaksi. Lalu ada data graph. Data yang terdiri dari simpul, node, dan rusuk edge. Yang termasuk data graph diantaranya adalah HTML, links dalam www. Yang ketiga ada data terurut, order data yang memperhatikan urutan nilainya. Kita langsung masuk juga ke pengolahan data awal, pre-processing data. Itu merupakan teknik yang diterapkan pada database untuk menghapus noise, missing value, dan data yang tidak konsisten. Lalu di sini ada data pre-processing. Jadi pada data mining, data pre-processing ini merupakan salah satu langkah yang penting agar data dapat diolah sesuai dengan metode dan tools yang digunakan. Data yang baru dikumpulkan pasti mengandung kesalahan, seperti missing value dan error, data-data yang tidak penting, khususnya data primer yang diambil dalam internet. Nah, terus hal ini menyebabkan seorang data scientist harus memahami langkah-langkah data preprocessing agar data yang digunakan tepat sasaran. Kita akan mereview data preprocessing, yaitu dibagi menjadi beberapa langkah. Ada cleaning data, transformation, data integration, data reduction. Kita masuk ke cleaning data. Data yang baru dikumpulkan kemungkinan besar memiliki bagian yang tidak relevan. Bahkan ada bagian yang hilang, oleh karena itu diperlukan adanya proses pembersihan data atau biasa dikenal sebagai data cleaning. Lalu ada data transformation. Biasa digunakan untuk mengubah data dalam bentuk yang sesuai dalam proses data mining. Beberapa teknik untuk data transformation adalah normalization, pemilihan atribut, dan discretization. Lalu ada data integration. Data integration juga menjadi hal utama yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum memulai proses analisis, membuat laporan, dan perencanaan strategi. Lalu ada data reduction. Nah, analisis data menggunakan dataset dalam ukuran besar akan sangat sulit dilakukan dan perlu adanya teknik data reduction dengan tujuan meningkatkan efisiensi penyimpanan serta mengurangi biaya penyimpanan dan analisis data. Nah, sekian review kita hari ini mengenai tentang review dataset lanjutan. Semoga videonya bermanfaat. Maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan di hati. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita bisa bertemu di video-video aku selanjutnya. Terima kasih.